lanjut ya teman-teman ya, mengubah pecahannya. Kali ini mengubah pecahan biasa menjadi persen teman-teman. Yang pertama adalah mengubah penyebut menjadi 100 nih. Mengubah penyebut menjadi 100. Contohnya gini teman-teman. Yang dimaksud dengan penyebut itu kan adalah pecahan biasa yang bawahnya ya. Contohnya gini teman-teman. 2/5, ini contoh ya. 2/5 ini kita mau rubah menjadi persen. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah tadi di sini sudah judulnya adalah merubah penyebutnya menjadi 100. Jadi penyebut itu kan yang ini. 5 ini harus dijadikan 100 teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya harus kita kalikan teman-teman. Kalikan dengan berapa? Nah, 2. Nih Bu Ida sengaja Bu Ida kasih garisnya panjangan nih. Per di sini 5 dikali. Ini 5 dikali berapa kira-kira teman-teman supaya hasilnya bisa menjadi 100? Ya, kalau 5 kali 2 sama dengan 10, berarti kalau hasil 100 harus dikalikan 20. Seperti yang tadi sudah Bu Ida katakan, kalau yang bawah atau penyebut dikali 20, atas pun harus dikalikan 20 teman-teman. Nah, ini juga harus dikalikan 20 teman-teman. Sekarang kita hitung hasilnya. 2 dikali 20 sama dengan 40. Dan 5 dikali 20 sama dengan 100. Nah, dapat nih, udah jadi, dapat 40/100, tapi masih berbentuk pecahan. Kalau dijadikan persen, dia akan menjadi 40/100 itu akan menjadi 40%. Jadi 100-nya itu pindah seperti ini, berubah menjadi seperti ini, menjadi persen. Ya teman-teman ya. Nah, itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua adalah mengalihkan pembilang dengan 100. Yang dimaksud dengan mengalihkan pembilang dengan 100 itu seperti apa Bu Ida? Contohnya seperti ini teman-teman. Coba kita contohnya dengan cara yang ini lagi kayaknya ya. 2/5 coba ya. 2/5 lagi. Pakai caranya yang 2/5 coba. 2/5 kita kalikan 100% teman-teman. Nah, kalau 2/5 dikalikan 100% berarti 2/5 itu 5 kita bagi nih biar gampang nih teman-teman. Kira-kira 100 dibagi 5 itu dapat berapa ya? Nah, tadi kan kita udah tahu nih, 5 kali 2 sama 20 sama dengan 100. Berarti kalau 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, ini kita bagi aja nih teman-teman supaya 5 ini berubah menjadi 1. Kita bagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1. Sedangkan yang 100 kalau kita bagi 5 dia hasilnya akan jadi 20 teman-teman. Nah, sekarang sesudah menjadi 20, ini kan sudah 1 nih. 2 dibagi 1 sama dengan 2, ya kan? Dikali 20%. Jadi 2 dikali 20 sama dengan 2 kali 2, 4. 2 kali 0, 0. Jadi 40% teman-teman. Jadi caranya seperti ini. 2/5 dikali 100%. Kemudian supaya gampang 5-nya langsung kita bagi 5 juga supaya hasilnya 1. Dan 100 pun harus dibagi 5. Kalau ini dibagi 5, ini juga harus dibagi 5. Itu dengan mengalihkan pembilang ya teman-teman ya. Nah, yang B tadi mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kalau yang sekarang kita rubah, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah persen menjadi pecahan biasa itu contohnya bagaimana sih? Contohnya gini teman-teman, misalkan ada persennya itu adalah 60% teman-teman misalkan. Nah 60% ini mau dirubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang per-peran itu ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman ketahui 60% itu adalah dirubah 60% itu adalah atau sama dengan 60 dibagi 100 atau 60/100 teman-teman.
Nah, sebenarnya ini sudah menjadi pecahan biasa, teman-teman. Ini sudah jadi pecahan biasa. Jadi kalau 60% itu ya pecahan biasanya 60/100. Hanya begini saja sebenarnya. Gampang ya. Tapi biasanya setelah seperti ini, teman-teman itu biasanya disuruh disederhanakan, teman-teman. Nah, disederhanakan menjadi berapa? Dibagi 60/100, dibagi, ini juga dibagi. Mau dibagi berapa? Yang paling gampang dibaginya 10 loh, teman-teman. 60 dibagi 10 dapat berapa? Dapat 6. Kalau ini sama-sama dibagi 10, ini dibagi 10, ini hasilnya 60 dibagi 10 dapat 60 dibagi 10 dapat 6, teman-teman. Sedangkan 100 dibagi 10 itu dapat 10. Ini juga sebenarnya sudah merupakan pecahan biasa. Jadi kalau teman-teman dapat ini udah pecahan biasa. Ini juga udah pecahan biasa, tapi ini masih bisa diperkecil lagi, teman-teman. Diperkecil lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya dibagi lagi. Kita bagi lagi 6/10. Ini dibagi, diperkecil lagi jadi dibagi berapa? Iya, dibagi 2, teman-teman. Dibagi 2, ini dapat 3, ini dapat 5. Nah, hasilnya 3/5, teman-teman. Tapi kalau teman-teman caranya seperti ini panjang banget. Yang enak setelah teman-teman dapat 60/100 di sini nih, teman-teman langsung saja dibagi, jangan 10, teman-teman. Langsung, kan 6 bisa dibagi 2, 10 kita nolnya ditutupin dulu yang belakang ya. Nih, 10 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2 kan, teman-teman. Kalau kita tambahin nolnya berarti jangan dibagi 2, tapi dibagi 20, teman-teman. Ini juga dibagi 20 karena kita pengen kecil banget kan. 60 dibagi 20 dapat berapa? Dapat 3. 100 dibagi 20 dapat berapa? Dapat 5. Jadi hasilnya 3/5, teman-teman. Sama ya dengan hasil akhir yang atas ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih sendiri. Teman-teman mau pakai cara yang atas, yang ini dibagi lagi, atau teman-teman mau langsung dibagi dengan angka yang besar, hasilnya langsung kecil. Oke. Nah, sekarang lanjut, teman-teman. Kita ke mengubah pecahan desimal menjadi persen. Nah, sekarang kita ke pecahan desimal menjadi persen, teman-teman. Caranya bagaimana, teman-teman? Pecahan desimal itu kan adalah yang pakai koma-koma nih. Contohnya, Wida contohkan 0,8. 0,8 ini, masih ingat kan teman-teman yang tadi, yang di sini nih? Kalau 0 di belakang koma hanya ada satu angka, berarti dia per 10. Ya, ini kan di belakang koma hanya satu angka, berarti dia per 10. Jadi 0,8 itu kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Menjadi 8/10, teman-teman. Nah, setelah menjadi 8/10 ini, barulah kita rubah dia menjadi persen, teman-teman. Caranya bagaimana? Kalau persen itu, teman-teman, bawahnya ini harus 100, teman-teman. Caranya bagaimana? Ini harus dikalikan 100, teman-teman. Ini dia harus maksud Wida, ini harus dikalikan hingga hasilnya menjadi 100. Jadi 8/10 itu harus dikalikan, teman-teman. Ini langsung Wida bikin panjang ya. Kira-kira dikalikan berapa ya, teman-teman ya, supaya jadi 100 ya? 10 ini ya. Oh iya, betul, dikalikan 10 juga. Seperti biasa, kalau penyebut dikalikan 10, pembilang juga dikalikan 10, teman-teman. Nah, hasilnya berapa? 8 dikali 10 sama dengan 80, betul. 10 dikali 10 sama dengan 100. Ya, jadi 0,8 bila dijadikan persen hasilnya adalah 80%. 100-nya kemana, Bu Ida? 100-nya sudah berubah menjadi persen, nak. Ya. Nah, kemudian yang B, mengubah persen menjadi pecahan desimal.
mengubah persen menjadi pecahan desimal. Ya, teman-teman. Contohnya mau yang mana nih? Apa kita mau pakai yang 80% itu ya? Ya, yuk. Kita pakai yang ini lagi nih, teman-teman. Ini kan 80% nih dari 0,8. Coba dari sini kita rubah lagi menjadi 0,8. 80%. Caranya begini, teman-teman. Tadi kan sudah, jadi kita mundur lagi nih. 80% kita rubah lagi menjadi seperti ini. Jadi 80 per 100, teman-teman. Setelah menjadi 80 per 100, ini dengan cara pembagian, teman-teman. Dibagi 80 dibagi 100. Ya. Atau teman-teman mau dengan cara 80 dibagi 10, 100 dibagi 10 boleh. Jadi ini kalau ini dikali kan lawan perkalian itu pembagian. Kalau dari sini ke sini dikali, kalau dari sini ke sini dibagi. Jadi teman-teman bisa dibikin cara seperti ini. 80 per 100 ini dibagi 10, ini dibagi 10, teman-teman. Ini hasilnya berapa ini, teman-teman? 8. 80 dibagi 10 dapat 8, atau 8 dibagi 1 sama aja ya. 100 dibagi 10 dapat 10, betul. Ya, sama dengan 8 per 10 itu adalah sama dengan 0,8. Nah, ini cuma dibalik aja kan? Coba deh kalau teman-teman perhatikan. 0,8 sama dengan 8 per 10 sama dengan 8 per 10 dikali 10 per 10. Hasilnya sama dengan 80 per 100. Sama dengan 80%. Nah, kita rubah lagi. 80% sama dengan 80 per 100. Tuh, sama kan? Setelah 80 per 100, 80 per 100-nya dibagi 10. Bawah juga dibagi 10. Kalau ini dikali, ini dibagi. Karena lawan perkalian adalah pembagian. Hasilnya adalah 8 per 10 nih. Sama, hasilnya sama dengan 8 per 10. Nah, 8 per 10 dijadikan desimal 0,8. Teman-teman kalau balik ke sini, ini menjadi 0,8 juga. Ya, sampai di sini teman-teman. Nanti Bu Ida akan coba tes teman-teman dengan memberikan soal ya teman-teman ya. Tolong dikerjakan nanti soal dari Bu Ida. Ada mungkin sekitar 10 atau 15 soal. Nanti Bu Ida kirimkan soalnya teman-teman melalui WAG ya. Terima kasih banyak. Selamat mengerjakan. Terus berlatih ya teman-teman ya. Selamat pagi.